Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi, selaku moderator kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis sistem basis data toko online, khususnya mengenal perancangan dan implementasiannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Anggota saya berisi Alia, Desna, Sinta, Linda. Tanpa berlama-lama, saya akan membahas materi tersebut. Pada bagian ini, kita akan fokus membahas analisis permasalahan yang ada dalam sistem basis data toko online yang kami rancang. Saya akan memulai dengan konteks latar belakang terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi digital telah mendorong banyak bisnis retail, termasuk UMKM, untuk beralih ke sistem toko online. Untuk menjalankan toko online dengan baik, kita memerlukan sistem basis data yang solid dan terstruktur. Di sistem basis data ini, kita dirancang untuk mengelola data, supplier, kategori barang, serta proses supply produk secara terintegrasi. Yang lebih pentingnya adalah sistem basis data ini harus bisa mengelola dan yang sebelumnya masih manual atau terpisah-pisah, sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan, duplikat data, dan keterlambatan informasi. Lalu kita masuk ke poin kedua. Di kebutuhan fungsional saat ini, sistem kita sudah mampu melakukan beberapa fungsi penting, yaitu mengelola data, data kategori, dan data supplier. Di poin kedua ada pencatat pelanggan dan transaksi penjualan. Di poin ketiga ada menghubungkan produk dengan kategori dan supplier. Di poin keempat ada serta menyimpan riwayat transaksi dan terstruktur. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu kita selesaikan. Masalah yang ingin kita selesaikan ada 4 poin. Di poin pertama, ada pendapatan produk belum terstruktur, artinya data produk kita masih berantakan dan belum tersusun dengan baik. Di poin kedua, ada pengelolaan supplier tidak terintegrasi. Data supplier masih terpisah dan belum terhubung dengan sistem pembelian kita. Di poin ketiga, ada transaksi penjualan sulit dimonitor. Kita masih sulit untuk memantau penjualan secara real time. Dan di poin keempat, ada data pelanggan tidak tersimpan rapi. Informasi pelanggan kita masih tersebar dan sulit diakses ketika dibutuhkan. Keempat masalah ini akan kita selesaikan melalui perkembangan sistem ini. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya tentang kebutuhan non-fungsional aktor atau pengguna dan skenario penggunaan sistem. Kebutuhan non-fungsional ini adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi sistem kita. Di poin pertama, sistem harus mudah digunakan atau user-friendly. Kita tidak ingin pengguna kesulitan saat memproses sistem. Di poin kedua, ada data tersimpan aman dengan hak akses admin. Hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses data sensitif. Di poin ketiga, ada respon cepat dan input dan pencarian data. Sistem yang harus responsif agar tidak membuang-buang waktu pengguna. Di poin keempat, ada data konsisten dan tidak duplikat. Kita harus memastikan tidak ada data yang ganda. Dan di poin kelima, kita bisa kembangkan skala yang lebih besar sehingga harus fleksibel untuk kebutuhan bisnis di masa depan. Selanjutnya dengan aktor atau pengguna. Sistem ini kita memiliki 2 jenis utama. Pertama, ada pemilik UMKM yang berperan sebagai admin. Pemilik dapat mengelola supplier, produk, kategori, dan melihat transaksi serta pembayaran. Di poin kedua, ada customer, yaitu pelanggan yang melakukan transaksi pembelian dan datanya akan tercatat otomatis dalam sistem. Di terakhir, skenario penggunaan sistem. Mari kita lihat bagaimana sistem ini digunakan dalam praktik. Skenario pertama, pengelolaan produk, yaitu admin login ke sistem, kemudian menambahkan data produk baru beserta kategori dan supplier yang sesuai. Data produk akan langsung disimpan ke database. Lalu di skenario kedua ada transaksi penjualan. Pelanggan memiliki produk yang ingin dibeli dan melakukan transaksi. Sistem akan otomatis mencatat data transaksi dan data pelanggan dan detail produk yang dibeli. Di skenario ketiga, monitoring penjual. Admin dapat melihat data transaksi penjualan untuk mengetahui produk terlaris dan toko penjualan yang sudah terjadi. Dengan ketiga skenario ini, sistem kita dapat berjalan secara efisien dan membantu operasional bisnis kita sehari-hari. Pada slide ini, kami akan menampilkan IRD yang menggambarkan struktur data secara konseptual dalam sebuah sistem. IRD menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas sebelum diimplementasikan ke dalam database. Entitas yang terdapat pada IRD ada supplier, produk, kategori, customer, transaction, dan shipper. Setiap entitas memiliki atribut sebagai penjelasan data. Misalnya, pada entitas supplier, terdapat supplier ID, company name, contact name, phone, city, dan address. Dan pada entitas produk, terdapat atributnya ada produk name, produk ID, unit price. Dan pada kategori, kita memiliki atribut description, kategori, dan kategori name. Selanjutnya, ada customer. Pada entitas customer, kita memiliki atribut seperti customer ID, name, address, city, dan phone. Selanjutnya, ada entitas transaction. Nah, pada entitas transaction, kita memiliki atribut seperti ship portal code, shipped date, order ID, ship name, ship address, ship city, ship region. Nah, selanjutnya
pada entitas shipper kita memiliki atribut seperti shipper ID, company name, dan phone. Relasi antar entitas juga digambarkan sebagai simbol diamond. Nah, sebagai contoh, supplier memiliki relasi menyuplai produk, produk memiliki kategori, dan customer melakukan transaction. Dengan IRD, kita dapat memahami alur data dan hubungan antar data secara menyeluruh sebelum masuk ke tahap teknis database. Pada slide selanjutnya, kami menampilkan hasil tabel dari relasi yang sudah diisi dengan contoh data. Tabel ini menunjukkan hasil implementasi dari relational model ke dalam database. Data pada setiap tabel saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Sebagai contoh, pada tabel transaksi terdapat customer ID, product ID, dan shipper ID yang masing-masing terhubung dengan tabel customer, produk, dan shipper. Dengan adanya relasi tersebut, data menjadi lebih konsisten, terstruktur, dan mengurangi terjadinya redundasi data. Sebagai kesimpulan, IRD yang kami buat sudah sesuai dan dapat diimplementasikan ke dalam database secara nyata. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaan MySQL. Nah, di MySQL ini, sebelum kita masukin tabel-tabel tadi yang ada di IRD, kita bikin dulu nih database-nya menggunakan perintah create database. Nanti, setelah database-nya sudah masuk ke dalam MySQL, kita bisa cek di pakai perintah show database. Nah, ini di sini kan udah ada nih, kalau misalnya database yang kita masukin itu tubes_sbd, itu udah ada di dalam database-nya atau MySQL-nya. Nah, kita menggunakan database tersebut dengan perintah use tubes_sbd. Nah, setelah query-nya oke, kita baru masuk ke table yang pertama, yaitu create table supplier. Nah, selanjutnya kita bikin table kategori menggunakan perintah create table kategori. Nanti kategori ID ini menjadi primary key. Nah, setelah kita masukin, kita cek di database-nya apakah udah masuk atau belum menggunakan perintah show database. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, query oke juga, berarti database yang tadi kita udah masukin udah ada. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita create table untuk customer. Seperti tadi, create table customer ID-nya sebagai primary key. Nanti kita bisa cek juga nih, apakah yang tadi kita udah masukin udah masuk ke database atau belum. Nah, yang keempat itu kita bikin table untuk shipper menggunakan perintah create table shipper. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat table untuk produk. Nah, untuk di produk ini sama seperti yang tadi, menggunakan perintah create table product. Nah, untuk produk sendiri, primary key-nya itu adalah product_ID atau product ID. Nah, untuk foreign key-nya itu customer ID. Kenapa customer ID? Karena satu kategori itu bisa memiliki banyak produk. Nih, nanti setelah kita memasukkan semua table tadi, kita cek juga nih apakah table-table yang tadi kita udah masukin udah masuk ke database atau belum menggunakan perintah show tables. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, kayak tadi customer, supplier, produk, kategori udah masuk ke database, berarti sudah aman. Nah, lanjut yang terakhir kita bikin table untuk transaksi. Nah, untuk di transaksi sendiri itu untuk PK-nya ada dua, yaitu order ID dan customer ID. Kenapa? Karena order ID dan customer ID itu bersangkutan dengan transaksi dari si customer. Nah, untuk FK-nya sendiri itu shipper ID. Nanti kalau misalnya udah dimasukin semua, kita cek lagi nih menggunakan perintah show tables. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, semuanya yang tadi udah kita masukin udah ada semua di database, berarti semua database yang tadi kita udah masukin aman. Selanjutnya, untuk deskripsi tabel kategori dan customer. Tabel kategori terdiri dari 3 field, yaitu kategori ID, integer, kategori name, varchar status, dan description. Primary key-nya adalah kategori ID. Tabel customer, fieldnya itu meliputi customer ID, name, address, city, dan phone. Dan primary key-nya ada pada customer ID. Nah, kedua tabel ini menggunakan integer 11 untuk ID-nya dan memiliki status auto increment. Artinya, sistem akan memberikan ID unik secara otomatis setiap ada data baru. Nah, selanjutnya, deskripsi tabel produk, shipper, dan supplier. Tabel produk memiliki file product ID, supplier ID, dan kategori ID, product name, dan unit price. Primary key-nya yaitu product ID. Origin key-nya ditandai dengan mul pada supplier ID dan kategori ID. Ini adalah penghubung ke tabel supplier dan kategori. Tipe datanya untuk unit price kami menggunakan desimal 10,2 agar bisa menyimpan nilai mata uang dengan presisi. Kemudian tabel shipper terdiri dari shipper ID, company name, dan phone. Primary key-nya adalah shipper ID. Tabel supplier fieldnya adalah supplier ID, company name, contact name, address, city, dan phone. Primary key-nya adalah supplier ID. Selanjutnya ada tabel transaksi. Untuk primary key-nya ada pada order ID.
For agent key-nya ada 3 kolom kunci utama di sini. Yang pertama yaitu ada customer ID yang menghubungkan transaksi dengan pembeli, for agent product ID menghubungkan transaksi dengan produk yang dibeli, dan yang ketiga shipper ID yang menghubungkan transaksi dengan jasa pengiriman. Kemudian kami menjalankan perintah untuk masuk kembali ke database proyek kami agar perintah selanjutnya dieksekusi di database yang besar dengan perintah show table. Setelah masuk, kami mengecek tabel yang sudah dibuat dan terlihat ada 6 kategori, ada 6 tabel, yaitu kategori customer, product, shipper, supplier, dan transaction. Kemudian kami masukkan data awal ke tabel supplier dengan perintah insert into supplier dengan ID 501 nama perusahaan Omacik dan kontak atas nama Sintolan dari. Nah, pesan query of one row affected yang menunjukkan data berhasil disimpan. Selanjutnya, kami menggunakan perintah select bintang from supplier untuk menampilkan isi tabel supplier yang hasilnya menunjukkan data Omacik sudah tersimpan rapi sesuai kolomnya. Selanjutnya, kami memasukkan 4 data kategori sekaligus dengan perintah insert into kategori mulai dari C01 sampai C04 untuk mendefinisikan jenis produk, yaitu berbagai jenis lapisan gelang. Kemudian kami mengecek kembali hasilnya dengan perintah select bintang from kategori. Dan di sini terlihat kolom kategori ID menjadi 1, 2, 3, dan 4 karena kolom tersebut bertipe auto increment yang otomatis memberikan penomoran urut. Untuk tabel customer dan shipper, tabel customer digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti ID customer, nama, alamat, kota, dan nomor telepon. Data pelanggan dimasukkan ke dalam database menggunakan perintah insert into customer, lalu dimasukkan data-datanya, kemudian dicek kembali dengan select bintang from customer untuk memastikan data berhasil tersimpan. Selanjutnya, tabel shipper berfungsi menyimpan data jasa pengiriman yang meliputi ID shipper dan nama perusahaan pengiriman dan nomor kontak. Nah, proses ini sama dilakukannya yaitu dengan perintah insert into shipper, memasukkan data-datanya, dan melakukan pengecekan menggunakan select bintang from shipper. Pemisahan tabel customer dan shipper ini penting agar data tersimpan rapi, tidak bercampur, dan memudahkan pengelolaan data serta pengembangan sistem di kemudian hari. Tabel produk yang berfungsi menyimpan data barang atau produk yang dijual dalam sistem. Atribut pada tabel ini antara lain itu produk ID sebagai primary key, kategori, supplier, nama produk, dan harga. Data produk dimasukkan menggunakan perintah insert into produk, memasukkan data-datanya, lalu ditampilkan kembali menggunakan select bintang from produk untuk memastikan data tersebut tersimpan dengan benar. Hasil query menampilkan daftar produk beserta informasi harganya. Tabel produk juga ini nantinya dapat dikaitkan dengan tabel transaksi untuk mengetahui produk apa saja yang terlibat dalam suatu transaksi. Dengan struktur ini, pengelolaan data produk menjadi lebih rapi dan efisien. Data transaksi dimasukkan menggunakan perintah insert into transaksi dan masukkan data-datanya, dan adapun customer ID, shipper ID menunjukkan relasi antar tabel melalui foreign key. Setelah itu dilakukan pengecekan dengan select bintang from transaksi. Dengan tabel ini, sistem dapat menyimpan riwayat transaksi secara struktur dan memudahkan proses pelaporan serta analisis data. Demikian analisis permasalahan dari sistem informasi yang sedang kita kembangkan. Dengan pemahaman masalah yang ada, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta skenario penggunaannya, kita dapat memastikan sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.